Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bareng saya. Biasanya di channel ini kita ngebahas soal teknis dari barang-barang elektronik, tapi kali ini kita bakal ngebahas soal-soal yang lain ya, soal-soal psikologi yang ada hubungannya sama rahasia. Nah, rahasia apa sih sebetulnya? Rahasia untuk menjadi diri yang lebih baik lagi dari hari ke hari, teman-teman. Sesuai sama judul di video ini, yang bakal kita bahas kali ini adalah soal rahasia untuk meredakan rasa cemas yang sudah teruji. Ada berapa? Ada 5. Dan saya mau berbagi tips ini sama teman-teman semua di luar sana. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka sama video ini. Yang pertama ya, untuk meredakan rasa cemas itu bisa dengan cara berbicara pada diri sendiri dengan lembut. Ya, berbicara pada diri sendiri dengan lembut. Ini pasti ada efeknya, teman-teman. Coba kalau misalnya kita berbicara kasar sama orang lain, itu kan pasti ada efek ya. Begitu juga dengan berbicara lembut. Kalau misalnya nggak ada orang lain yang berbicara kepada kita, kita bisa berbicara kepada diri kita sendiri dengan lembut seperti itu, supaya kita bisa merasa lega, kita merasa diperhatikan juga oleh diri kita sendiri. Sepertinya udah lama kita nggak memperhatikan diri sendiri. Jadi, Anda baiknya mulai sekarang kita memperhatikan diri sendiri dengan cara berbicara kepada diri sendiri dengan nada yang lembut. Ketika rasa cemas mulai muncul, cobalah untuk menenangkan diri dengan berbicara pada diri sendiri gitu, teman-teman ya. Katakanlah hal-hal positif dan beri dukungan pada diri kita. Misalnya, saya bisa menghadapi hal ini. Terus ini hanyalah rasa cemas yang sementara aja gitu. Misalnya kita tuh tiba-tiba bangun tidur pagi-pagi, kita mau beraktivitas dan ternyata kita tuh nonton sesuatu yang bikin kita cemas gitu loh. Wah, nanti pekerjaan ini udah nggak bakal laku lagi. Wah, itu kan akhirnya bakal merasa cemas. Kita bisa membicarakan persoalan itu dengan diri kita sendiri. Yang bicara siapa? Diri kita sendiri. Ke siapa? Ke diri kita sendiri. Dengan cara mengatakan, ini hanyalah rasa cemas yang sementara. Katakan itu dengan lembut dan berulang-ulang sampai dia terasa kita tuh udah nggak khawatir lagi gitu. Kita nggak cemas lagi sama sesuatu yang sebetulnya halu seperti itu ya. Terus kalau gitu yang nomor 2 adalah yang paling gampang bisa dilakukan sama setiap orang adalah tarik napas, teman-teman. Tarik napas secara perlahan dan tenang. Ingat ya, tarik napas ini kita menggunakan hidung, tapi pernapasan ini adalah pernapasan perut. Jadi yang kita kembangkan waktu kita menarik napas adalah perutnya, bukan paru-parunya. Seperti itu. Jadi waktu kita tarik napas, itu perutnya yang menggelembung gitu ya, yang membesar gitu, yang mengembang. Seperti itu. Itulah pernapasan yang baik ya. Dan pernapasan perut akan dapat membuat diri kita tuh bisa menjadi tenang. Saat mengalami rasa cemas, nafas kita tuh bakal menjadi cepat dan pendek biasanya, ngos-ngosan gitu. Jadi oleh karena itu, cobalah untuk mengambil napas secara perlahan dan tenang. Tarik napas dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan. Keluarkan juga lewat hidung ya, teman-teman. Jadi mulut itu kita gunakan untuk makan aja sama bicara. Kalau untuk bernapas, kita serahkan sama hidung. Kenapa kok menghirup dan melepaskan itu dari hidung? Karena di hidung itu ada 2 lubang. Kemudian yang nomor 3, yang mungkin harus kalian lakukan di rumah adalah luangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga itu dapat membantu meredakan stres dan cemas. Jadi coba luangkan waktu setiap hari untuk melakukan olahraga ringan seperti jogging atau yoga. Nah, kalau misalnya untuk yang nggak percaya diri gitu ya di luar, karena untuk dilihat banyak orang itu butuh kebiasaan. Kalian bisa melakukan yoga. Kalau misalnya jogging kan banyak dilihat orang, nanti kalian bisa melakukan yoga di rumah. Cara-caranya bisa diambil dari internet, itu banyak banget video-video yang ngajarin tentang yoga. Yoga itu baik banget untuk kesehatan dan itu juga sangat berpengaruh untuk meredam rasa cemas kita.
kayak gitu. Karena tubuh udah bergerak, aliran darah itu lancar, peredaran darah lancar, sehat kita, rasa cemas hilang, seperti itu. Oke, sekarang yang keempat adalah mendengarkan musik yang menenangkan. Menenangkan ya. Musik dapat membantu mengalihkan perhatian kita dari rasa cemas yang kita rasakan. Cobalah untuk mendengarkan musik yang menenangkan seperti musik instrumental gitu. Ada sih yang bilang musik klasik itu menenangkan, tapi belum tentu gitu, belum tentu. Ada orang-orang yang cocoknya tuh dengerin musik wayang misalnya, ada yang dengerin musik pakai bahasa-bahasa tertentu. Jadi musik itu bebas, asalkan kalian waktu mendengarkan itu kalian ngerasa tenang, berarti itu musiknya cocok buat kalian. Jadi dengarkan itu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa cemas. Kemudian yang terakhir adalah berbicara pada seseorang yang bisa dipercaya gitu. Nggak semua orang bisa dipercaya, bisa jadi teman-teman yang kita anggap baik itu nggak bisa dipercaya, lain di depan, lain di belakang, nah, kayak gitulah, semacam-macam itulah ya. Terus juga kita juga bisa melakukan curhat-curhat di internet dengan orang-orang tertentu yang menjual fasilitas untuk curhat gitu. Biasanya sih premium ya, itu juga nggak apa-apa, nggak jadi soal. Itu juga bisa dilakukan. Kalau misalnya kita memang benar-benar nggak punya teman yang bisa dipercaya untuk dijadikan tempat kita curhat gitu. Jangan ragu untuk meminta bantuan orang terdekat kita. Kalau misalnya kita punya teman seperti itu yang yang bisa dipercaya. Terus berbicaralah pada seseorang yang bisa kita percayai seperti keluarga atau teman dekat. Mereka bisa memberikan dukungan dan membantu kita meredakan rasa cemas. Nah, itu tadi ya, sebetulnya kita harus pinter-pinter untuk memilih teman untuk kita jadikan tempat curhat, karena kalau enggak bisa jadi blunder ya. Jadi itulah ya 5 rahasia. Mungkin kalian udah pernah denger tapi nggak masuk di dalam benak kita, bahwa sebetulnya rahasianya itu udah sering kita ketahui tapi belum masuk aja ke dalam benak kita. Jadi saya ulang lagi, itu tadi 5 rahasia untuk meredakan rasa cemas yang udah teruji. Kalau nggak semua, mungkin salah satunya, mungkin salah duanya, mungkin salah 3, salah 4-nya gitu. Semoga tips yang saya berikan dapat membantu kita ya dalam menghadapi rasa cemas yang mungkin lagi kalian rasakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. See you and bye-bye.